Kota Semarang, ibu kota dari Jawa Tengah, memiliki luas sebesar 373,8 km persegi. Jumlah penduduk kota Semarang yaitu 1.674.358 pada akhir tahun 2019. Semarang masuk dalam wilayah strategis Kedung Sepur yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kawasan Kedung Sepur merupakan pusat kegiatan nasional yang mempunyai peran dan fungsi berskala global yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata dan industri wilayah Jawa Tengah, dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan utama di Jawa Tengah. Salah satu kecamatannya yaitu Kecamatan Semarang Barat, dengan luas yaitu 21,74 km persegi. Dengan jumlah penduduk yaitu 157.348 jiwa. Lalu salah satu kelurahannya yaitu Manyaran, dengan luas 1,51 km persegi. Dan disinilah saya di RT 3 RW 2 Kelurahan Manyaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Heza Fajar Noval dari Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran. Di sini saya menjalankan KKN di kampung saya sendiri, yaitu di Kelurahan Manyaran, di RT 3 RW 2. Dan saat ini saya akan melakukan observasi lingkungan di kampung saya sendiri. Yuk. Universitas Diponegoro mengusung tema kegiatan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan SDGs dan kegiatan pencegahan penyebaran COVID pada KKN tahun ini. Maka dari itu, saya melakukan observasi lingkungan terlebih dahulu. Hasil observasi saya, warga RT 3 RW 2 dinilai sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan menahan diri untuk tidak keluar rumah jika tidak penting. Walaupun terkadang terlihat masih ada warga yang tidak menggunakan masker dengan benar dan cuci tangan dengan cara yang salah. Warga juga sudah memasang spanduk yang berisikan protokol kesehatan agar warga selalu ingat pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saat malam hari, dilakukan pos jaga ronda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan pada saat malam hari juga, dilakukan penutupan portal di salah satu ujung jalan untuk mengurangi keluar masuknya orang luar yang melewati jalan kampung. Di RT 3 RW 2 Kelurahan Manyaran ini, terdapat satu bangunan masjid yang sering digunakan warga untuk beribadah. Masjid ini sudah menjalankan protokol kesehatan seperti pemberian jarak antar jamaah saat sholat, menyimpan karpet agar jamaah menggunakan setilahnya masing-masing, dan pemasangan spanduk peringatan untuk selalu menggunakan masker di kawasan masjid. Namun, dengan akan dilaksanakannya sholat Idul Adha, saya nilai akan terjadi penumpukan warga yang menyebabkan kelalaian pada protokol kesehatan. Ditambah lagi dengan adanya kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di masjid ini. RT 3 RW 2 atau mungkin lebih luasnya Kelurahan Manyaran memiliki beberapa potensi dengan adanya beberapa pabrik dan perumahan. Sarana transportasi berjalan dengan baik dengan sudah adanya shuttle dan bis Trans Semarang. Dan infrastruktur yaitu jalan dinilai sudah baik. Melihat masalah yang ada tadi, saya akan membuat dua program, yaitu yang pertama, saya akan membuat video tentang cara menggunakan masker yang benar dan cara cuci tangan yang benar, ditambah dengan pentingnya melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Lalu, saya akan membuat poster yang mengingatkan warga tentang protokol kesehatan saat sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Dan berikut merupakan hasil dari program saya. Apa yang melindungi kita di saat sulit?
melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas, untuk mampu memberi sepenuh hati. Percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar, mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah. Kali ini kita akan membahas tentang demam berdarah denggi atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus denggi. Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena keparahan penyakit yang ditimbulkan dan bisa beresiko hingga kematian. Untuk itu, Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Yang terpenting, jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak dan lakukan 3M, yaitu menguras dengan rutin membersihkan bak atau penampung air, menutup semua ember atau penampung air lainnya, dan mengubur barang-barang bekas serta mendaur ulang sampah plastik. Plus, hindari gigitan nyamuk dengan cara tidur menggunakan kelambu, menggunakan lotion anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak membiasakan menggantung pakaian, melakukan fogging dan memberikan ABT pada bak mandi, serta memelihara ikan untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, yuk lakukan gerakan 3M+. Memang KKN yang dijalani oleh adik-adik pada tahun ini memang berbeda ya dari tahun-tahun yang lalu, karena memang kita sedang di dalam masa pandemi. Namun saya rasa tidak mengurangi semangat dari adik-adik semua untuk melaksanakan KKN, walaupun ya hanya di wilayah setempat, di RT, di lingkungan adik-adik sendiri, namun bisa kami rasakan manfaatnya. Kami dari warga mengucapkan terima kasih atas video-video edukasi yang sudah dibuat, yang kemudian kami share, dan warga juga bisa menerima dengan baik karena video-videonya cukup sederhana, mudah dipahami oleh warga. Pesan kami ya semoga adik-adik
bisa kedepannya bisa tambah sukses. Tetap semangat, jadi orang yang bermanfaat, bisa memotivasi semua orang untuk ke arah lebih baik. Atur nuwun.